Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ba'd. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Yang pertama diberi judul Merdeka. Ya. Sekarang tanggal 12 Agustus 13 Agustus ya, sebentar lagi 17 Agustus ya. Kata merdeka pertama kali kita mendengar dari siapa, itu menentukan sekali. Kata merdeka kita mendengar dari siapa, itu menentukan sekali. Karena berbeda kata merdeka di dalam Al-Quran dengan kata merdeka liberty dari Barat, hur dari Arab, itu nanti di kepala kita bekerjanya berbeda. Jadi gitu. Apalagi referensinya misalnya buku-buku kebebasan, kemerdekaan. Kalau dari Barat itu nanti implementasinya berbeda. Tapi kalau kita merdeka dari Quran, nanti berbeda lagi. Karena itu Allah meminta kita agar kita membaca Al-Quran, supaya kepala kita bekerjanya itu sesuai dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kata merdeka dalam bahasa Arab sering disebutkan hur, ha, ro, ro. Ya, secara lafaz artinya banyak, Pak. Kalau har artinya panas, har. Jadi kalau harur, pak angin panas, contoh itu. Waladzillu walal harur gitu. Kalau harir artinya itu sutra, harir. Jadi, misalnya la tanfiru fil har, itu artinya panas. Yang artinya merdeka itu adalah hur, didomahkan hur. Kemudian ditambah kemerdekaan artinya hurriyah, merdeka. Merdeka artinya orang terbebas dari dikuasai oleh sesuatu yang lain. Jadi kita merasa tidak dikuasai apa-apa, itu merdeka. Tapi tidak ada manusia yang seperti itu gitu. Jadi kalau mengaku saya bebas, merdeka, tidak ada. Karena dia mesti dikuasai oleh sesuatu, paling tidak mau menguasai. Ma la yajri alaihi hukmu syai', istilahnya, yang tidak berlaku bagi dia hukum suatu, dia bebas merdeka. Nah, yang kemudian merdeka di kita itu ada dua. Yang pertama, merdeka secara fisik. Di Quran disebutkan dia bukan budak. Orang budak ketika dikuasai oleh tuannya, maka dia disebut hamba, budak. Dia tidak merdeka. Jadi Allah mengatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hur. Jadi orang merdeka itu dibalas dengan merdeka. Jadi kalau kita membunuh orang merdeka, maka balasannya orang merdeka juga. Wal abdu bil abdi, dan budak dengan budak. Nah, maka di situ merdeka berbeda dengan atau berlawanan dengan budak, hamba. Jadi orang yang tidak merdeka adalah yang menjadi budak. Nah, ini yang secara fisik, secara makna fisik. Ya. Kemudian ada makna secara non fisik. Secara mental, maknawi gitu ya. Jadi orang merdeka adalah orang yang tidak sedang dikuasai oleh
selain dirinya, atau tidak dikuasai oleh nafsu jahat di dalam dirinya, atau tidak dikuasai oleh setan. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dirham, sengsara atau celaka hamba uang. Artinya orang yang dalam hidupnya dikuasai oleh uang. Ta'isa abdud dinar, dikuasai oleh dinar. Dirham itu mata uang kecil, dinar mata uang besar. Dulu harga kambing itu 1 dinar. Sampai hari ini harga kambing itu 1 dinar. Karena dinar itu uang emas, dirham uang perak. Nilainya itu sesuai dengan barangnya gitu. Nggak bisa dirubah-rubah ini. Jadi sekarang beli kambing 1 dinar, 3 juta 1 dinar berarti. Jadi Ta'isa Abdul Humaiso, celaka hamba Humaiso, hamba baju bagus. Bagus. Jadi artinya orang ini bergerak karena uang. Jadi dia bekerja karena uang. Kalau dia gembira karena uang, dia bersedih karena uang. Nah, ini yang disebut diperbudak. Segala hidupnya untuk itu, dan kalau nggak ada itu dia menderita, susah. Sehingga dibilang ta'isa abdul dirham. Sehingga para ulama dahulu ya menyebutkan perbudakan fisik itu tidak lebih hina daripada perbudakan mental, perbudakan jiwa. Itu. Jadi hamba yang dikuasai orang bisa diperjualbelikan budak itu lebih mulia daripada hamba hawa nafsu gitu. Kenapa? Karena orang itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, hanya supaya menjadi hamba Allah. Dalam Al-Quran hamba itu ada 4 hamba itu. 1, hamba karena penciptaan. Jadi hamba ini budak atau hamba ini karena Allah menciptakannya. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Ya, sesungguhnya manusia nanti ini semuanya datang kepada Allah sebagai hamba. Hamba yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, hamba budak tadi. Al-abdu bil abdi. Nah, yang ketiga, hamba karena pilihan. Wadkur abdana, ketika Allah menyebut hamba kami, subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya itu dia menjadi hamba Allah karena beribadah kepada Allah gitu. Maka disebut abdana, hamba Allah, abdi. Nah, yang keempat, hamba karena uang tadi. Karena hawa nafsu. Karena itu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia memilih untuk mengabdi kepada selain Allah, dan yang paling utama itu mengabdi kepada hawa nafsu, maka itu dianggap menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dia diperbudak. Nah, yang menjadi problem, kita tidak menyadari bahwa kita sedang diperbudak. Padahal kita sudah dewasa, bukan anak-anak gitu kan. Jadi ketika kita berbuat merasa merdeka, padahal sungguhnya kita ini dibohongi. Jadi ini dianggap oleh para ulama itu orang ya hamba nafsu itu lebih terhina daripada
hamba perbudakan. Karena perbudakan itu dikuasai orang, bukan pilihan dia. Jadi walaupun dia hamba, tapi bisa jadi waliullah. Seperti lafaz maula di dalam sahabat itu, maula itu mantan budak. Budak yang dimerdekakan. Zaid itu orang yang paling dicintai oleh Nabi yang sebelumnya budak. Karena perang kemudian diambil atau punya hutang, diambil lalu dijual. Maka dia jadi budak. Secara fisik, tetapi secara mental orangnya merdeka. Terbebas dari keinginan buruk yang ada di sini. Itu Zaid. Nah, hari ini banyak kita temukan sebaliknya, orangnya merdeka tapi pilihannya dia tidak merdeka. Misalnya dikuasai oleh bir, mabuk gitu. Dia tidak bisa nolak untuk tidak ngebir, itu tidak bisa. Dikuasai oleh porno gitu. Dia nolak untuk tidak maunya nolak itu tidak bisa. Apalagi yang kemudian dia memperjuangkan itu. Ya, orang-orang non-muslim atau sebagian kita kaum muslimin, walaupun salah, itu memperjuangkannya setengah mati. Kita yang merasa benar, di jalan yang benar, tahu dalilnya yang benar, dan tidak memperjuangkannya gitu. Jadi kalau kita mengenal kata merdeka dari Quran, berbeda. Kita kan merdekanya berperang, lepas dari penjajahan. Itu satu merdeka. Merdeka satu. Tapi yang terpenting kalau di Quran, merdeka itu bebas kita ya. Lepas dari kungkungan diri sendiri dan hanya tunduk patuh kepada Allah. Ya, banyak yang menguasai kita. Yang pertama orang. Misalnya yang menghancurkan kemerdekaan itu pertama Fir'aun misalnya. Daruni aqtulu Musa. Biarkan saya membunuh Nabi Musa. Nah, itu sudah mengkungkung. Jadi itu dulu yang perlu dipahami, bahwa merdeka itu ada batin, ada fisik, dan merdeka secara batin jauh lebih mulia daripada hanya merdeka secara fisik. Banyak orang yang dipenjara, ya, seperti Nabi Yusuf, itu jauh lebih mulia daripada kita yang bebas begini, tetapi kelakuannya menghinakan. Menghinakan. Artinya kita sendiri itu nolak, cuma kita nggak berkuasa, nggak merdeka gitu. Nah, kemudian prinsip-prinsip dari Islam yang diberi manusia ini, kemerdekaan yang diberikan kepada kita, satu, merdeka untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak boleh ada yang menghambat orang beribadah, karena itu sikap memaksa itu bagian dari yang dilarang. Kita nggak bisa memaksa orang Kristen untuk ke gereja atau dilarang pergi gereja, nggak bisa. Jadi tidak ada satupun kata paksaan, karena kebebasan itu dijamin dari Allah. Inna hadainal insan imma syakiran wa imma kafura. Kami memberi hidayah, kalian boleh beriman, kalian boleh bersyukur, dan kalian boleh kufur, boleh mengingkari. Jadi itu dari state awalnya gitu. Jadi dari pertama orang mau ngapain aslinya itu, orang itu bebas merdeka dengan pilihannya, dan dia bertanggung jawab atas pilihannya. Karena itu Mekah dibikin masjid, ya, udina, ya, lilladina amanu, diizinkan bagi orang Islam itu supaya orang beribadah di Mekah, beribadah kepada Allah. Jadi yang kata kunci melarang kemerdekaan itu adalah paksaan. Ya,
Nabi la ikraha fid din, tidak boleh memaksa. Dan Nabi tidak pernah memaksa. Nabi hanya menyampaikan. Karena prinsipnya ketika manusia diturunkan ke muka bumi, ya, ketika dalam surat Al-Baqarah manusia diturunkan, ya, Nabi Adam, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi diturunkan cuma dibekalinya. Turunlah kalian, setan, ya, iblis dan Nabi Adam bersama Hawa ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, kalau kami beri hidayah, beri petunjuk. Nah, pilihannya kita doa, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hampir semua ayat seperti itu. Jadi Allah hanya menyediakan hidayah. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang untuk memeluk atau tidak memeluk agama. Ya, berbeda dengan yang murtad dibunuh itu. Bukan murtadnya yang dibunuh, murtad yang kemudian menyerang, menjelekkan, nah, itu yang boleh dibunuh. Ya, ada yang barang siapa mengganti agamanya yang gitu. Jadi kita diberi pilihan. Pilihan ini yang asas dari kemerdekaan manusia. Pilihan hidup, pilihan beribadah, dan pilihan untuk memeluk agama, untuk beraktivitas. Itu yang paling esensi, apalagi yang sederhana-sederhana gitu. Nah, ini kalau kita praktekkan, ya seperti itu. Nah, apa yang dikerjakan kaum muslimin atau perintah Allah terhadap kaum muslimin? Yang pertama adalah membebaskan perbudakan. Jadi membebaskan perbudakan. Yang pertama, diizinkan perang. Yaitu ketika Mekah dikuasai, maka boleh. Ketika orang mau menyerang, dilepaskan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah misalnya, ya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuh mereka, ya, perangi mereka, maksudnya dimanapun Anda temukan mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usir mereka sebagaimana mereka mengusir. Ya, dalam Islam, Pak, qatilu artinya memerangi, waqtulu membunuh. Tapi banyak arti waqtulu ini artinya memerangi. Tidak ada orang Islam boleh orang kafir jalan-jalan dibunuh, tidak ada begitu. Prinsip berperang itu adalah awal berperang di surat Al-Hajj. Udzina, diizinkan, bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Nabi tidak pernah berperang itu dari awal sebagai program utama. Awalnya gitu. Ketika di Mekah, ya, diserbu, disakiti, dipukul, diusir, diboikot, Nabi tidak berperang. Tapi sabar, karena nggak memungkinkan untuk melawan. Lalu hijrah. Ketika hijrah berkuasa di Madinah bukan berdasarkan perang. Nabi berkuasa di Madinah berdasarkan MOU, berdasarkan Piagam Madinah. Membuat kesepakatan karena di situ sudah banyak yang masuk Islam, lalu Nabi menjadi pemimpinnya berdasarkan MOU.
Perang pertama, perang Badar. Tidak ada Islam disebarkan dengan perang, tidak ada. Perang pertama itu sejarah perangnya. Tapi kalau konsepnya udina, diizinkan orang-orang yang didolimi. Maksudnya perang itu dalam rangka membela diri. Memang berikutnya ada ayat yang menyebutkan apa? Wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin. Ya, agar kalian menyiapkan kekuatan. Kekuatan itu maksudnya kekuatan senjata, kekuatan bedil. Ala innamal quwwa quwwatur ramyah. Tafsir hadisnya gitu. Kekuatan itu kekuatan militer. Lalu dibilang Islam itu agresi. Nah, hari ini orang baru tahu bahwa ternyata ayat itu yang menyelamatkan umat Islam. Ternyata umat Islam tidak ada yang menyiapkan diri senjata. Dan kalau membuat senjata dimarahi oleh Amerika. Akhirnya kita nggak merdeka. Yang merdeka itu Pakistan, negara paling miskin, dia bikin senjata, bikin nuklir. Kenapa? Karena musuhnya India. Bikin. Jadi dia bikin. India itu kadang nyebong nggak jadi, nggak sungguh-sungguh gitu. Kenapa Amerika nggak berani nyerbu Rusia, Cina, ya Korea Utara gitu. Apa yang diserbu Iran, Venezuela? Karena mereka punya senjata nuklir. Gitu. Kalau kira-kira ini kan pes-tepes gatel. Kalau sama-sama itu berhitung dulu, mikir-mikir gitu. Paling enggak sama-sama babak belur kan gitu. Dan memang di belakang kita dibilang wa'iddu lakum, supaya mempersiapkan yang bisa membuat non-muslim takut. Nah, selama 100 tahun ini kita tidak boleh membuat senjata. Nah, itu. Ya, kayak Irak itu nggak punya senjata, tapi diduga punya senjata, dihabis. Mau diganti aja. Nah, orang hari ini paham tentang konspirasi itu. Kalau kita inilah, kalau di Qur'annya namanya orang kafir, wataknya begini. Kalau di Qur'an. Kalau sekarang sudah ABCD-nya kelihatan gitu. Bahwa semua peristiwa itu yang mendesain itu ya dari adik kuasa itu. Ya, Indonesia mau dibikin maju, Cina bikin maju, itu Amerika semua. Kalau ini tidak mau, ditekan. Tidak boleh gitu. Jadi itu. Ya, kaidahnya kalau di Quran wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya itu gerakan pemurtadan, gerakan menghambat orang untuk tidak beragama Islam ini itu lebih besar daripada peperangan. Jadi perang itu kecil daripada orang tidak boleh kamu berdakwah, tidak boleh. Nah, itu yang harus diretas. Jadi menghalangi kebebasan orang untuk memilih agama itu yang diretas. Dan sejarah-sejarah umat Islam gitu, ketika umat Islam berkuasa di Eropa zaman itu, mereka lebih senang penguasanya itu orang Islam. Kan penguasanya gini Pak, dulu tuh. Penguasa itu Romawi, Persia kan gitu. Ya, penguasanya itu Romawi, Persia. Nah, ketika dikuasai Romawi, lalu umat Islam masuk di satu daerah, penduduk setempat itu lebih senang penguasanya orang Islam. Kenapa? Karena dia bukan penguasa. Ya gitu. Dia adalah orang yang melaksanakan agama. Jadi yang harus diretas pertama itu apa? Adalah boleh berperang. Nah, dalam cerita Hurmuz, Rustum dulu ceritanya, Selat Hurmuz dulu ada perang Qadisiyah. Perang
Sa'ad bin Abi Waqqas pemimpinnya, lalu berangkat ke Qadisiyah, ya di Iran ini, Persia waktu itu, Sasan namanya Sasan ya. Lalu di antara pasukan itu ada namanya Ribi'i bin Amir. Lalu datang menemui Rustum. Ya, datang menemui Rustum. Lalu sama Rustum disambut dengan tempat yang mewah, parlente gitu. Kemudian kasih bantal-bantal yang tidak biasa dilakukan oleh orang Arab. Orang Arab datangnya seperti prajurit, pakaiannya kasar, datang kusyut gitu. Naik kuda sampai di dekatnya karpet, baru kudanya diikat. Datang. Maksudnya itu supaya kita silau. Rustum bertanya, kamu kesini mau ngapain? Kalau pertanyaan Amerika ke Iran mau ngapain? Kan tujuannya satu, minyak kan gitu. Caranya minyak apa? Ganti presidennya. Buktinya Venezuela diambil presidennya, ganti. Selesai. Ini mati presidennya, suruh ganti. Tidak bisa, gantinya sama-sama orang nggak mau sama saya gitu loh. Jadi sama aja. Ini ganti mati, ganti tetap musuhnya gitu. Kayak gitu. Jadi itu sebetulnya bukan perang mau lawan Iran, perangnya itu mau lawan Cina. Jadi yang jadi musuhnya Amerika itu Cina, bukan yang lain. Ini kan Israel, yang lain lagi Israel. Nah, Cina itu setelah Uni Soviet runtuh, itu kemudian dibuka oleh Amerika. Walaupun komunis, tapi ekonomi tetap aja liberal. Kenapa? Itu yang punya di Indonesia ini, yang punya pabrik itu Amerika. Punya Unilever, punya Nike, boleh dibikin di sini, nanti dijual lagi ke mana-mana. Yang punya itu mereka. Kan sistem sama. Indonesia maju, semua maju. Dulu yang dibikin maju itu Jepang. Maksudnya itu kalau komunis itu miskin. Kalau ikut liberal kaya. Dibuka ya. Nah, Cina ikut, dibikin. Jadi yang punya perusahaan itu orang Amerika. Sekiannya gitu. Nah, tapi karena Cina itu nggak terkendali majunya dan diperkirakan akan jauh mengalahkan Amerika, maka dicari yang nggak punya rahasianya, nggak punya minyak Cina itu. Dilihat minyaknya datang dari mana? Datang dari Venezuela, datang dari daerah Teluk. Ya sih. Karena Cina itu di Afrikanya sudah masuk. Saya pulang nanti di Mesir itu masuk. Kan orangnya banyak. Nah, Rabi'i datang bukan untuk itu. Ditanya sama Rustum, Rabi'i, kamu ngapain datang ke sini? Jauh-jauh dari Arab, dari Mekah, datang ke Teluk Hormuz coba. Naik kuda. Apa kira-kira nggak mati di tengah jalan coba? Wong balapan Paris Dakar aja mati. Zaman itu nggak ada hotel, nggak ada Grab, nggak ada apa. Kalau Nabi Ibrahim berjalan itu dari Mekah ke Palestina, ya, mengunjungi anaknya di Mekah dari Palestina, itu jalan pakai kuda, gembala kambing. Di tengah jalan kambingnya habis disembelih, haus diperah kambingnya itu. Jadi bawa gitu. Kalau sekarang tinggal halo datang. Nah ini naik kuda dari Mekah sampai ke Jawa, berapa kilo dari sampai Hormuz itu, daerahnya Rustum, Persia. Ditanya, kamu kesini mau ngapain? Nah, di riwayat Bidayah wa Nihayah disebut imba'atsanallah.
Allah yang mengutus kami ke sini. Jadi itu perbedaannya. Ya. Terus mau ngapain kamu di sini? Lalu mengatakan yang abad itu liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad atau ila ibadatillah. Tugas kami ini hanya ingin membebaskan orang dari yang menyembah kepada manusia, mengabdi ke manusia, diperbudak oleh manusia agar hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini gambaran Persia. Persia itu luar biasa, raja gini, pakaian gini-gini, itu jadi budak-budak. Ini ada alumni kerja di mana sekarang? Di Surabaya. Kerja apa? Bucin. Apa bucin? Budak Cina gitu. Dia gitu. Kalau bucin tuh yang anak muda kan budak cinta itu. Ini budak Cina. Dan harus mau apa disuruh gini, mau. Dicari-cari gitu supaya nggak sholat Jumat, supaya gini. Nah kalau antum juga kerja, kemudian bisa tegas. Kalau orang Barat yang baru masuk Islam kerja, kasih tahu saya Muslim, saya harus istirahat sholat ini. Oh ya sini, malah itu yang diterima. Kenapa Pak? Katanya, karena kamu sudah membuat keputusan yang paling besar dalam hidup. Kamu mesti orang yang bertanggung jawab gitu. Ya jadi Rabi datang bukan untuk minyak dan bukan untuk berkuasa. Ketakutnya orang kan gitu di kerajaan-kerajaan dulu yang diceritakan itu. Kalau dinasti ini menang, maka semua keluarga dinasti musuhnya dihabisi. Cerita-cerita Cina itu. Kenapa dihabisi? Lalu ada putra mahkota dibawa lari gitu. Karena ini akan menjadi pedomannya orang masyarakat itu. Nah, dihabisi dulu. Nggak ada ceritanya orang Islam kayak gitu. Dan orang Barat sekarang sudah mengerti itu. Sudah mengerti. Kenapa Islam dimusuhi? Sudah mengerti. Itu hanya permainan medianya Israel gitu. Sudah banyak mereka sendiri yang bantah. Oh enggak. Kenapa? Mereka sudah berkenalan dengan kaum muslimin. Ketika Piala Dunia di Dubai sudah berinteraksi. Oh ternyata masuk masjid gini. Ketika ini gitu. Ya saya tidak tahu ya kalau itu salah di yang ada di YouTube itu yang ada di media itu. Berarti saya ikut salah gitu. Makanya perlu yang muda-muda kalau jalan-jalan ke luar negeri berdatang memang perlu dilihat. Kalau ada yang baru datang dari sana ditanya, apa memang yang gini ini benar gitu. Ketika Ustaz itu pulang ke Indonesia tanya, memang betul ya MBS gitu? Iya. Baik sudah. Kita perlu orang-orang yang bisa dipercaya untuk konfirmasi secara fakta lapangan ya. Kalau teorinya kita baca di Quran. Ya jadi pertama memerdekakan wilayahnya dulu, boleh perang. Jadi Rob itu menunjukkan datang di sini ada 3 yang dibaca itu. Ya. Ikhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadat rabbil ibad. Kemudian ya apa min dayikid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Bahasanya min juril adyan ila adil Islam. Jadi tunjukkan bahwa kita ini kalau menyampaikan bukan untuk mengambil kekuasaan, bukan. Untuk meluruskan. Jangan kita berdakwah tuh orang takut sama kita gitu. Wah jangan gini, jangan. Kita nggak pernah menginginkan itu gitu. Jadi, yang kedua, Islam memerintahkan membebaskan budak, fatahriru raqabah. Saya ketemu dengan almarhum kakak kelas saya dipanggil. 6. Gimana ini katanya? Manusia dari human menjadi thing. Kok boleh dalam Islam? Kok masih dibolehkan perbudakan?
Saya bilang, itulah kelebihannya Islam. Ya, perbudakan dulu semua banyak, Islam cuma satu yang ditinggalkan. Sumber orang bisa jadi budak itu apabila berperang melawan orang Islam, kalah jadi budak gitu. Yang lain suruh bebaskan. Quran menyuruhkan bebas, tapi satu sumber tidak ditutup gitu. Ya, jadi kalau ada orang makan di bulan Ramadan gitu, nggak kuat puasa, suruh merdekakan budak. Kalau membunuh sudah yang lain, merdekakan budak. Nah, yang paling penting adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Imran. Ya, jadi kita bicara merdeka di Quran tuh berbeda. Merdeka yang kita tuh kita boleh LGBT berneka. Ini dikuasai hawa nafsu, bukan merdeka. Ya, kok dia mau berzina kok kebebasan? Dari mana berzina itu kebebasan? Cara berlogikanya gitu. Di negara manapun itu dianggap tindakan rendah gitu. Tindakan rendah. Mabuk-mabukan. Sampai di negara asalnya yang jual pabriknya pun itu hina rendah. Coba lihat orang barat lalu masuk Islam. Alhamdulillah gitu. Anak saya setelah masuk Islam enggak mabuk, gitu tetap aja. Dia tetap dikuasai seperti itu. Nah, di dalam surat Al-Imran disebutkan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Imran 'alal alamin. Itqalat imra'atu Imran inni nadartu laka. Ketika istrinya Imran mengatakan, saya bernazar yang di dalam perut saya ini muharraran untuk dimerdekakan, dibebaskan. Dibebaskan itu apa? Mau ditaruh di masjid bebas hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu merdeka. Sudah pensiun, ya, sudah punya investasi, duit ngalir sendiri, sudah saya sekarang sudah tamat dari dunia, mau beribadah, mau itu orang super merdeka. Dipaksa polisi, dipaksa oligarki, tenang. Aduh, ternyata lahirnya perempuan. Gimana ini gitu? Tapi saya sudah menadar. Pernah nggak kita sebagai orang tua misalnya menadarkan anaknya agar di masjid gitu? Nah, ada ustadz yang cerita, ada anak kecil sholat, main, lari-lari, anak di Malang. Setelah 15 tahun ternyata itu imamnya. Lah kalau anak kita nggak pernah dibawa ke masjid, ya masa dari kecil nggak latihan ke masjid, sudah gede ke masjid. Nah itu di masjid tapi main waktu kecil dulu. Setelah 15 tahun itu imamnya. Ya sebentar ya. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Ya. Itqalat imra'atu Imran, jadi orang tuanya bernazar. Inni nadartu laka ma fi muharraran fataqabbal minni. Muharrar itu membebaskan diri, ditaruh di masjid, ngurusi masjid. Tidak ada beban bekerja, tidak ada beban ini, tidak ada beban itu. Itu coba kita setelah pensiun umur 60, itu ngapain coba? Ya pengalaman lah ya, pengalaman saya ketemu orang-orang pensiunan itu. Kalau setelah pensiun jadi takmir masjid sehat. Habis pensiun nggak jadi apa-apa, ngeloleh biasanya, stres. Kebanyakan setelah 1 tahun meninggal. Itu menurut cerita Camat Camplong. Setelah itu pensiun agak lama gitu. Loh, Pak, alhamdulillah sehat Pak. Setelah Bapak sebenarnya, saya ini niru bapaknya jenengan. Loh, Bapak saya sudah meninggal Pak. Oh bukan, konsepnya katanya. Senang aja. Terus teman-teman, seangkatan saya ini, yang seangkatan saya yang pensiunkan saya, setahun meninggal.
Dia bingung habis biasa kerja gitu, enggak ada. Ya, jadi itulah barangkali Pak, kalau konsep merdeka dari Quran dan hadis menurut saya seperti itu. Ya, membebaskan. Ya, satu, tempat wilayah itu bebaskan. Yang kedua, budak-budak bebaskan. Yang ketiga, kita menginginkan anak kita bebas hanya mengabdi kepada Allah. Itu puncaknya, puncak kebebasan. Kalau kita belajar dari Barat, kebebasan itu ya ngebut ini, yang kayak gitu. Mengikuti Allah. Padahal menurut kita itu bukan kebebasan, tapi perbudakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum salam astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.